Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani a'izai rahimakumullahu jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita di kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, yaitu jalan golongan yang selamat. Tentu kitab ini seperti yang sering kita bahas, memuat cara kita agar kita menjadi orang yang selamat dalam menempuh perjalanan kita dalam mengarungi bahtera hidup ini. Di antaranya adalah dengan menambah keilmuan kita, agar kita berilmu. Karena di saat kita berjalan, mau naik motor, naik mobil, kita kan disuruh menggunakan pengaman. Naik motor kita disuruh menggunakan helm, naik mobil disuruh menggunakan apa namanya ini? Ya, safety belt. Dan di saat kita mengarungi bahtera hidup ini, kita juga harus punya pengaman. Apakah pengamannya itu? Ilmu. Karena kan kita mengarungi kehidupan ini dan pada akhirnya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus punya rambu-rambu, punya pengaman. Dan pengaman yang paling pertama dan yang paling utama adalah berilmu. Kita harus berilmu dahulu. Makanya kata Ali radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sekaligus khulafa rasyidun yang ke-4 dan juga sekaligus juga menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ketika beliau membedakan agama, membedakan ilmu dengan harta, apa kata beliau? Ilmu itu akan menjagamu, sedangkan harta kamulah yang menjaganya. Beliau menekankan orang yang mencari ilmu dengan orang yang mencari harta, disitulah perbedaan. Kalau ada orang yang mencari harta, maka semakin banyak hartanya, maka semakin banyak dia kuras tenaga untuk menjaga hartanya. Namun kebalikannya, ketika dia menimba ilmu, maka ilmulah yang akan menjaganya, menjadi tameng, menjadi perisai, menjadi rambu-rambu, menjadi pengaman, safety buat kehidupannya. Kenapa mau laksanakan ini? Oh, nggak boleh, ini hukumnya. Laksanakan ini, oh boleh, silakan. Ini dianjurkan, ini tidak boleh. Sehingga apa? Kemanapun dan apapun yang ia laksanakan ketika mengarungi bahtera kehidupan ini, dia punya rambu-rambu, dia punya safety, dia punya pengaman. Apa itu? Ilmunya itu. Makanya tujuan kita di sini adalah untuk mencari pengaman. Mencari pengaman dengan kita berilmu ini. Nah, pada saat ini kita akan masuk ke judul baru ya. Judulnya yaitu apa tadi? Al-Quran untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Ya, silakan lanjutkan. Bagian 38. Al-Quran untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu." Insyaallah. Penuh dengan keberkahan, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapatkan pelajaran. Surah Sad ayat 29. Nah, mari kita perhatikan judulnya ini. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu memberikan judul yang sangat luar biasa sekali. Karena di zaman itu beliau sudah melihat fakta dan realitanya umat Islam pada saat itu, apalagi sekarang. Di saat itu banyak di antara umat Islam menggunakan Al-Quran hanya untuk orang mati saja. Dan sekarang sama sekali terjadi. Kalau nggak ada orang mati, nggak ada yang ngaji, ya nggak? Nggak ada orang mati, nggak ada yang ngaji. Padahal Al-Quran dari namanya saja Al-Quran itu artinya al-maqru, yang dibaca, bukan yang dipajang. Kebanyakan kita dipajang di rumahnya, dipajang di masjid-masjid, dipajang ayat kursi, surat yasin, bahkan ada yang hiasannya seperti apa namanya itu, yang penting tulisannya Arab.
Yang penting tulisannya Arab, nggak peduli apa itu. Ternyata kalau kita telusuri ada yang gambarnya seperti burung itu ada unsur apa? Sihirnya. Ada unsur jinnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ingat, Al-Qur'an itu diturunkan bukan untuk menghiasi rumah kita, tapi untuk menghiasi hati kita. Dengan apa? Dengan membacanya, dengan mempelajarinya, dengan mengamalkannya. Dan Al-Qur'an bukan untuk dibaca kepada orang yang sudah mati, tidak, tapi untuk orang yang hidup. Kenapa? Kalau orang yang sudah mati dibacakan Al-Qur'an, dengar tidak? Enggak dengar. Artinya apa? Artinya menyalahi tujuan utama ketika Allah menurunkan Al-Qur'an. Menyalahi tujuan utama ketika Allah menurunkan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu untuk dibaca. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa yatadhakkara ulul albab. Apa artinya? Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, yang penuh dengan keberkahan untuk dipelajari, ditadabbur. Dan orang tidak akan mungkin mentadabbur ayatnya kalau tidak memahami. Maka orang tidak akan pernah bisa memahaminya kalau tidak mempelajarinya. Artinya dia tidak mempelajari bahasanya, ya kan? Nah, ketika antum ingin tadabbur Al-Quran, kalau nggak tahu bahasa Arab bisa nggak? Nggak bisa. Makanya kita harus juga belajar bahasa Arab. Tapi sayangnya setiap kita buka kelas bahasa Arab banyak yang mundur. Ujung-ujungnya tinggal ustadznya sendiri. Kenapa? Karena kita tidak siap menghadapi ujian belajar itu. Ujian belajar itu ada berapa? Ada 6. Kata Imam Syafi'i, lan tanalal ilma illa bisittatin. Engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan berapa? 6. Ada yang hafal? Ada yang hafal enggak? 6. Satu, apa yang pertama? Ya? Apa? Kecerdasan, ya. Harus cerdas dulu. Harus otak kita harus cerdas dulu, jangan melempem. Nah, untuk agar dia cerdas, dia harus sering menghafal. Ibaratnya pisau yang dipakai terus, kalau nggak diasah ya nggak bakal tajam dia. Nah, begitu juga otak kita ini, kalau ingin tajam, sering kita menghafal, maka dia akan cerdas, siap menerima. Yang kedua apa? Cari di Google. Ad-Dhaka, ya? Ya, ada al-azam, ada kemauan. Kalau hanya sekedar datang duduk, lihat teman ikut hadir, nggak enak kah hadir? Kalau tidak ada kemauan, maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Harus ada kemauan. Sudah punya kecerdasan, kemudian yang kedua ada kemauan. Kalau hanya sekedar mau tapi tidak mau berkorban, maka nanti ada pengorbanan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sabar. Nah, ini itu. Dalam mendapatkan ilmu itu banyak ujiannya. Sekarang saja itu kita sudah ngantuk. Baru assalamualaikum tadi sudah ada yang ngantuk. Betul enggak? Itu ujiannya. Baru lihat, waduh, belum seberapa sudah lihat jam. Itu ujiannya. Ngantuk, capek, letih, lesu, termasuk juga menghafal. Menghafal juga ujian. Nah, kenapa setiap kita buka bahasa Arab, banyak yang mundur, nggak kuat dengan ujian menghafal. Ustaz, otak kita ini sudah tua katanya, nggak siap menghafal. Betul nggak? Makanya gunakanlah metode yang lain. Nggak bisa menghafal dengan menulis. Ketika antum nggak kuat menghafal, ketika ada satu kata dalam bahasa Arab itu, coba tulis berulang-ulang sampai 10 lembar. Maka dengan demikian antum akan hafal kata itu dan lancar menulis dan juga memahami artinya. Tapi terkadang orang nggak mau, kamu repot,
ada kayak anak sekolah ini katanya. Ya begitulah ilmu. Untuk mendapatkannya itu perlu dengan kesadaran. Makanya kenapa kata orang Indonesia itu mengukir di atas batu susah kan, tapi lama hilangnya. Tapi beda dengan mengukir di atas air, mudah tapi mudah juga hilangnya. Makanya butuh kesabaran. Karena ujian, karena menimba ilmu adalah ujian. Yang keempat apa tadi? Ya, biaya. Jadi jangan antum datang ke sini nggak harus punya biaya minimal kan transportasi. Naik motor butuh bensin kan? Ya enggak? Naik motor butuh bensin. Apalagi sudah masuk ke sini ada AC, masya Allah. AC itu kan butuh biaya kan? Ya enggak? Butuh biaya. Perawatannya 3 bulan sekali harus diservis, listriknya, freonnya, dan yang lainnya. Makanya harus antum keluarkan biaya. Isi kotak amal itu. Setiap datang ke masjid, masya Allah, kalau setiap datang ke masjid berapa kali kita sholat dalam sehari semalam? 5 kali kan? Setiap sholat 1000 saja. Berarti sehari berapa? 5.000. 5.000 kali berapa orang di sini kan? Ada 30? Ada nggak 30? Ada nggak? Ada ya? 5.000 kali 30 berapa? Berapa? 150 sehari kali sebulan? Ya? 4 juta setengah. Masya Allah. Kita akan bisa bangun supermarket nanti di sini. Kalau itu rutin misalnya, AC itu masya Allah nggak ada apa-apanya. Kalau ban rutin kan berapa? 4 juta ya? 4 juta sebulan. Ada yang sakit kita bisa bantu dari uang tersebut. Ada jamaah kita yang sakit misalnya kita bantu. Ada yang bikin usaha kita bantu dari itu. Cuma 1.000 kembalian itu mungkin kita tidak melihatnya. Tapi masukkan kotak amal coba. Setiap hari kita sholat 5 kali sehari, masukkan kotak amal. Tercukup 5.000 satu orang kali 30, masalah 4 juta sebulan, setahun, luar biasa. Itulah kemudahan. Sehingga terjadi kita datang nih, masalah sejuk tempat kita belajar, depan kita ada minuman, karena cuma anak aja yang ada minuman, yang lain kan nggak ada ya. Nanti ada kan? Nah, jangan hanya antum mengharapkan minuman, tapi antum nggak ngasih sumbangan. Itulah namanya apa tadi kemarin, simbiosis mutualisme. Coba diulang. Jadi ada biaya. Yang keenam, ya, kelima apa tadi? Bimbingan guru. Jadi jangan dikit-dikit ketika antum nggak tahu lihat Google, dikit-dikit nggak tahu lihat Google, lihat YouTube. Itu bukan guru itu bukan guru. Tanyakan ke Ustaz. Alhamdulillah di Sumbawa, alhamdulillah Ustaz kita sudah banyak. Dan insyaallah tadi dari Ustaz Putra kan tadi. Tadi ada Ustaz Putra ya tadi. Ulang, alhamdulillah. Kemudian juga yang terakhir waktu yang lama. Jangan mencari ingin cepat. Yang cepat itu enggak enak. Pengen cepat-cepat enggak enak. Apalagi yang makanan yang sifatnya sifat saji, instan itu enggak enak. Artinya apa? Enggak sehat maksudnya. Enak, tapi enak juga, cepat juga hilangnya enak tersebut. Hanya sementara saja. Nah, begitu juga ilmu yang kita pelajari ini harus butuh waktu lama. Nah, kalau ada pada orang 6 hal itu, maka dia dipastikan akan mendapatkan ilmu. Kalau tidak ada, kata Imam Syafi'i, lan tanalal ilma illa bisittatin. Engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 tadi. Hilang 1, jangan harap kita bisa mendapatkan ilmu. Bisa ngerti ya? Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh menerapkan 6 hal tadi. Termasuk juga di saat kita apa? Mempelajari Al-Quran ini, mempelajarinya, mendalaminya, memahaminya. Jadi orang tidak akan pernah bisa bertadabbur Al-Quran kalau dia tidak akan pernah mempelajarinya. Dan orang tidak akan bisa mampu mempelajari Al-Quran kalau dia nggak paham bahasa Arab. Sudah pendengarnya nggak paham bahasa Arab, yang jelaskan juga nggak paham bahasa Arab. Ada itu, ada.
Jadi pematerinya nggak paham bahasa Arab, dia hanya paham menjelaskan terjemahan. Gimana mungkin dia akan menerjemahkan bahasa Arab dengan sesuatu yang dia tidak pahami? Maka apa terjadi? Maka akan jadi banyak penyimpangan di sana. Kenapa? Ada kata-kata dalam bahasa Arab yang dia nggak akan paham kalau dia tidak pelajarinya. Makanya harus punya guru. Nah, orang tidak akan pernah paham Al-Quran, bahasa Arab kalau dia tidak akan pernah mempelajari. Banyak, tidak hanya ustadz-ustadz, bahkan juga yang viral di media sosial, di televisi, banyak pemateri-pemateri yang paham bahasa Arab. Di mana kata ketahuinya? Dalam cara melafadzkannya itu. Ketika dia melafadzkannya atau ketika dia mengucapkan ayat atau hadis enggak fasih, kelihatan bahwasannya dia itu enggak paham bahasa Arab, enggak tahu bahasa Arab, enggak tahu bahasa Arab. Bayangkan kalau sumber saja Al-Quran dia enggak paham, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada murid-muridnya kalau dia enggak paham bahasa Arab? Bisa ngerti ya? Jadi kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi, agar kita bisa bertadabbur ayat-ayatnya satu persatu. Wa yatadhakkaru ulul albab, dan sebagai peringatan bagi orang yang berakal. Jadi orang yang berakal sehat, orang yang cerdas, orang yang smart, itulah orang yang akan memahami Al-Quran, akan menghormatinya, akan memuliakannya. Kebalikan, kalau orang yang dungu, maka dia akan melecehkan Al-Quran walaupun dia gelarnya profesor. Bahkan ada orang yang ingin menghapus ayat dari Al-Quran. Berapa jumlah ayatnya? 300 ya. Ya enggak? Dia ingin menghapus 300 ayat dari Al-Quran. Ingat, itu firman Allah, bukan susunan manusia. Jadi orang yang ketika memahami, orang yang berakal sehat, maka dia akan memahami, memuliakan Al-Quran. Kebalikannya, orang yang dungu pasti dia akan melecehkan Al-Quran, bahkan mengenyampingkan Al-Quran. Baik, lanjut lagi. Para sahabat berlomba-lomba untuk mengamalkan perintah-perintah Al-Quran dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena itu mereka menjadi bahagia di dunia maupun di akhirat. Nah, lihatlah para sahabat. Siapa mereka? Orang yang paling pertama kali mendengarkan Al-Quran, atau orang yang mendapat Al-Quran setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslim yang pertama yang mendengarkan Al-Quran. Makanya ketika mereka mendengarkan firman Allah, mereka berlomba-lomba untuk melaksanakan. Dan ketika mendengar larangan Allah, mereka juga berlomba-lomba untuk meninggalkannya. Maka apa akibatnya? Mereka mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Mereka tidak punya apa-apa, mereka tidak punya harta, mereka tidak punya jabatan. Mereka hanya mengamalkan Al-Quran, mengamalkan kandungan Al-Quran. Apa yang terjadi? Mereka bisa mengalahkan Persia, mereka bisa mengalahkan Romawi, dua negara adidaya pada saat itu. Apakah mereka kuat politiknya? Mereka nggak punya politik. Apakah mereka punya senjata yang lengkap? Mereka nggak punya senjata lengkap. Hanya semacam apa? Kendaraannya cuman kuda, cuman manah, nggak lebih daripada itu. Dan jumlahnya sedikit. Tapi kenapa mereka menang dalam setiap peperangan? Dan mereka punya wibawa di hadapan musuh-musuhnya? Ini kuncinya. Mereka berlomba-lomba dalam mengamalkan Al-Quran, ya, sehingga mereka bahagia dan bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Baik, lanjutannya. Ketika umat Islam meninggalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan hanya menjadikan bacaan untuk orang-orang mati, di mana mereka membacakannya di kuburan, dan ketika taksiah, mereka ditimpa kehinaan dan perpecahan. Nah, inilah perbedaannya. Ketika kaum muslimin mulai meninggalkan Al-Quran, enggak baca Al-Quran kalau enggak ada orang meninggal, enggak baca Al-Quran kalau tidak ada bulan Ramadan. Bayangkan Ramadan, Masya Allah, dari habis Isya sampai kapan? Ya, sampai kapan? Sahur, Masya Allah, semangat.
Ada orang meninggal, masya Allah berkumpul. Yang kita tidak salahkan bukan baca Al-Qur'annya, waktunya itu. Semangatnya hanya pas itu saja. Ingat, Al-Quran enggak hanya dibaca pada malam itu, pada saat itu, tapi selama haid di kandung bana selama itulah kita membaca Al-Quran. Tapi terkadang kita seperti itu. Nah, ketika kaum muslimin mulai meninggalkan Al-Quran, meninggalkan mempelajari Al-Quran, mereka sekarang itu kalau membawa Al-Quran ke masjid, mungkin gini, sok alim katanya. Apa kata mereka? Sok alim. Ketika ngaji, sok soleh. Ketika mereka menggunakan bahasa Al-Quran, sok karap-arapan katanya. Sana pergi ke Arab sana katanya. Kan gitu. Lain kalau orang yang menggunakan bahasa Inggris, nggak ada yang mengatakan sana ke Inggris, nggak ada. Oh ini keren nih, masya Allah. Oh ini bagus ini, ngetren katanya. Sehingga ada kata-kata yang kalau nggak Inggris itu nggak bagus gitu. Kalau yang ke Arab-Araban itu kayaknya kuno. Makanya nama-nama yang Arab itu kayaknya kuno. Abdurrahman, Abdullah, nggak ada nama lain katanya. Nyari nama, justru nama itulah yang Allah cintai dan Allah sayangi. Namanya Abdurrahman, Abdullah, Abdurrahim, Zainuddin, bahkan jadi lucu-lucuan gitu. Mereka meninggalkan agama Islam demi untuk populer agar lebih ini. Termasuk juga Al-Quran ini. Termasuk juga Al-Quran. Mereka sekarang lebih suka membawa membawa perhiasan daripada membawa Al-Quran. Mereka menghina kita karena kita membawa Al-Quran. Sehingga terjadi muncullah stigma negatif atau image yang negatif dari masyarakat. Semakin kita pelajari Al-Quran semakin kuno. Semakin kita pelajari Al-Quran semakin kuno. Masuk pondok itu kuno. Sehingga apa? Mulailah kaum muslimin meninggalkan membacanya, meninggalkan mempelajarinya, meninggalkan memahami. Coba kalau kita presentasikan sekarang, berapa kaum muslimin di Indonesia ini? Berapa persen? Berapa persen? 80 ya, 80-an. Dari itu berapa orang yang membaca Al-Quran? Berapa orang baca? Dari 80% itu berapa orang yang membaca Al-Quran? Berapa? Ada setengahnya enggak? Kalau setengahnya ya? Ya enggak? Kalau setengahnya 50%. Terus dari yang setengah itu berapa orang yang memahaminya? Memahami Al-Quran? Berapa orang? Ada 25-nya? Dari itu berapa orang yang mau mengamalkannya? Makanya semakin ini semakin sedikit. Makanya jangan heran ketika mereka meninggalkan baca Al-Quran, apa yang terjadi? Justru malah membacanya ketika orang meninggalkan dunia, asabahumudz-dhullu wat-tafarruq. Mereka mendapatkan kehinaan dan perpecahan. Ya, jangankan untuk yang lainnya. Kita ibadah saja, puasa berbeda. Ada yang duluan, ada yang akhiran. Betul enggak? Mulai puasa kan beda kita. Untung hari rayanya bersamaan. Belum lagi yang lainnya. Apa sebabnya? Ini. Mereka kaum muslimin mulai meninggalkan Al-Quran. Dari segi ekonomi mereka terbelakangan. Politik apalagi. Sosial, budaya dan segala macamnya kita orang yang terbelakang. Makanya jangan heran sekarang ketika bicara masalah orang muslim di dunia ini, apa yang terjadi? Orang yang terbelakang. Orang yang terbelakang. Termasuk di Indonesia ini. Termasuk di Indonesia. Makanya punya image yang jelek. Muslim itu apa? Kalau ke masjid suka sandalnya dicuri orang. Ya. Kalau ke masjid banyaklah image-image negatif buat orang muslim. Sampai ujung-ujungnya dalam skala dunia muslimnya teroris, radikal. Sekarang ini kadrun. Tahu kadrun enggak? Ya. Semuanya dipojokkan. Apa sebabnya? Karena kitalah yang meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Sehingga kita dihina setiap harinya. Kita pun dicaci maki setiap harinya.
kita mendapatkan cemoohan setiap hari. Kalau seandainya Islam ini bukan agama, mungkin sudah sirna agama Islam ini. Tapi karena Islam adalah agama Allah, Allah yang menjaganya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa bentuk kita menjaga agama Allah ini? Apa bentuk bukti bahwasanya kita ini menjaga agama Allah Subhanahu wa taala? Makanya kalau kita tidak menghafal, lama-lama Al-Qur'an mungkin hilang. Kalau kita tidak mempelajarinya, siapa lagi yang mempelajarinya? Kalau kita tidak mengamalkan, siapa lagi yang akan mengamalkan? Kalau umatnya saja sudah mulai meninggalkannya, apalagi yang lainnya. Yang lain sibuk menghina, kita malah mundur. Seharusnya kan lama semangat. Di balik hinaan yang begitu keras juga harus semangat kita mempelajarinya, menambah motivasi kita untuk terus mempelajarinya, mengamalkannya, mendalaminya. Kenapa? Sudah dikatakan zaman itu loh, waktu penulis buku ini sudah dalam kehinaan, keterpakan dan juga pecah belah. Padahal Allah menyuruh kita apa? Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Pegang teguhlah dengan agama Allah, jangan pecah belah. Namun kita meninggalkan Al-Qur'an, apa yang terjadi? Kita pun terpecah belah. Nah, lanjut lagi. Apa yang diperhatikan Rasulullah SAW dahulu kembali menjadi kenyataan, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran yang artinya, berkatalah Rasul, ya Rabbi, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak dipedulikan. Al-Furqan 30. Apa yang dikhawatirkan ini Allah sudah firmankan di surat Al-Furqan. Allah berfirman, wa qala ar-rasul ya qaumi ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi berdoa kepada Allah dengan kata-kata mengeluh, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Inna qaumi ittakhadhul qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan, diabaikan. Mereka malah semangat membaca kitab-kitab yang Allah tidak pernah perintahkan untuk dibaca. Mereka malah semangat membaca buku-buku yang Nabi juga tidak pernah anjurkan untuk membaca itu. Mereka membaca sholawat, kitab-kitab atau bacaan-bacaan yang mana Nabi tidak pernah anjurkan, Allah juga tidak perintahkan. Kemana Al-Qur'annya? Mereka abaikan. Mereka hanya lihat pas Ramadan saja, habis Ramadan mereka jadikan hiasan. Apa yang mereka baca? Kalau dahulu Quran menjadi kebutuhan, Al-Quran jadi hiasan. Sekarang paket data menjadi kebutuhan, Al-Quran menjadi kenangan. Bahkan yang sudah hafal pun jadi hilang. Jadi dulu pernah ada, kemudian hilang. Itulah yang namanya kenangan. Jangan sampai Al-Quran kita jadi kenangan gitu loh. Sudah pernah kita hafal, sudah ada, kemudian menghilang. Jadilah kenangan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk orang-orang hidup agar mereka mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Al-Quran bukan untuk orang-orang mati. nah, Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Quran untuk siapa? Hidup atau orang mati? Untuk orang hidup. Apa tujuannya? Agar kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam mengarungi bahtera hidup ini. Makanya taming tadi itu. Jadi Al-Quran itu bukan untuk orang yang sudah meninggalkan dunia ini. Masih ada waktu nggak? Kita lanjut lagi. Mereka telah putus segala amalnya, karena itu pahala membaca Al-Quran yang disampaikan dihadiahkan kepada orang-orang pada mereka yang berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Tidaklah sampai kepada mereka kecuali dari anaknya sendiri, sebab anak adalah bagian dari usaha ayahnya. Rasulullah SAW bersabda, jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Allah berfirman dan bahwasanya seseorang tiada memperoleh selain apa yang
Nah, jadi Al-Quran itu tidak diturunkan untuk orang yang meninggal dunia. Itu untuk orang yang masih hidup. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal insan inqata amalu illa min thalath. Jadi orang yang sudah meninggal itu amalnya terputus kecuali di 3 orang saja. Apa itu? Sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang saleh yang berdoa. Makanya kalau ingin amal kita menjadi amal yang terus nggak pernah putus-putus, 3 orang ini sedekah jariyah kita, termasuk kita sedekah ke masjid ini. Kita ke masjid maka itu jadi amal jariyah. Dan ilmu yang kita dapatkan ini juga ilmu yang terus mengalir. Ilmu yang kita dapatkan, kita sampaikan kepada istri, anak, tetangga akan mengalir terus. Yang ketiga, doa anak yang saleh. Saat kita mengajak anak kita ke masjid, itu juga bagian dari amal saleh. Dan harapan kita agar anaknya ini orang yang saleh. Tetapi juga harus ada aturan dan pedomannya. Ingat, mungkin di rumah dia bebas ngapain saja, tapi ketika kita ajak dia ke masjid, kasih dia pedoman-pedoman. Nah, ini bukan rumah kita, ini rumah Allah. Ada adab-adabnya, ada tuntunannya, ada tata caranya. Harus begini. Itulah. Jangan ibarat kita samakan. Karena di rumah dia mungkin banyak gerakan, kita bebaskan. Jangan samakan ketika kita ajak ke masjid. Ajarilah dia. Sehingga apa? Itulah yang terekam dalam otak kita, otak dia. Akan dia hafal terus. Kalau ke masjid begini, diam. Di rumah, yalah seperti itu kan begitu. Dan itulah yang Nabi ajarkan kepada anak tiri beliau. Siapa nama tirinya? Beliau menikahi Ummu Salam. Anaknya siapa namanya? Ya? Ada anak dari Ummu Salamah itu. Namanya Umar bin Abdullah atau Umar wallahu ta'ala. Ketika makan bersama, satu piring, satu nampan, satu meja. Namanya anak kecil kan makannya serampangan kan? Nabi tidak mengatakan karena dia masih kecil, tidak. Apa kata beliau? Ya gulam, samillah wa qul biyaminik wa qul mimma yarik. Dalam hal makan saja. Nabi tidak mengatakan masih kecil nggak apa-apa. Tidak. Nabi ajarkan, ya gulam, wahai anakku. Nak katanya. Kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa semuanya apa? Yek. Do kalau bahasa Betawi itu. Nak katanya. Baca bismillah dulu. Baca dengan tangan kanan. Baca. Makan dengan tangan kanan. Dan makanlah apa di hadapan. Itu anak kecil sudah diajar cara makan yang benar. Apalagi dalam hal ke masjid, harus juga ada adab-adabnya, harus juga ada tata karamanya. Kenapa? Karena kita berada di rumah Allah, bukan di rumah siapa-siapa. Jadi gitu ya. Jangan karena merasa anak kecil biar tidak. Justru dari kecil itulah kita tanamkan dia ilmu-ilmu agar tersimpan dalam otaknya itu, inilah rumah Allah, ada adab-adabnya. Nah, itu juga bagian dari apa? Bagian dari kita menanamkan agar anak jadi anak yang saleh. Kenapa? Kita harapkan nantinya ketika kita sudah meninggalkan dunia, dialah yang mendoakan kita nanti. Itulah harapan kita agar dia menjadi anak yang saleh. Karena itulah doa yang tidak akan pernah terputus. Doa yang tidak akan pernah terputus. Lanjut lagi, masih ada waktu nggak? Terus? Dalam menyebutkan tafsir ayat di atas mengatakan sebagaimana dosa orang lain tidak dipikul atasnya. Dengan demikian pula ia tidak mendapatkan pahala kecuali dari usahanya sendiri. Dari ayat yang mulia ini, Imam Asy-Syafi'i kemudian mengambil kesimpulan bahwa membaca Al-Quran tidak sampai pahalanya jika dihadiahkan kepada orang yang meninggal, orang mati. Sebab pahala itu tidak dari amal atau usaha mereka sendiri,
Sudah? Perkara mendekatkan diri kepada Allah atau ibadah itu terbatas pada petunjuk dari dalil nas dan tidak berdasarkan berbagai macam kias dan pendapat. Adapun doa dan sedekah, maka para ulama sepakat bahwa keduanya bisa sampai kepada orang-orang mati, samping karena memang ada dalil yang membenarkannya. Nah, ini ada hal yang harus kita pahami dengan secara teliti. Ada keyakinan di sebagian kaum muslimin, dengan kita membaca Al-Quran maka akan sampai kepada si mayit. Betul nggak? Itu yang kita pahami dari kecil, kita juga merasakan demikian dahulu. Artinya dengan kita baca Al-Quran maka akan sampai kepada si mayit itu. Makanya kita banyak melihat kaum muslimin membaca Al-Quran di rumah orang meninggal. Apa harapannya? Agar pahalanya sampai kepada si mayit. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan ayat ini. Apa kata beliau? Menukil firman Allah yang berbunyi, wa anna laisa lil insan illa ma sa'a, di surat An-Najm, bahwasanya manusia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dia usahakan. Artinya ketika dia ingin mendapatkan pahala, maka usahanya itu, amalannya itulah yang akan sampai kepada dia, bukan amalan orang lain. Bukan amalan orang lain. Bisa ngerti nggak? Orang yang sudah meninggal maka terputuskan amalnya. Nah, ketika ada orang yang masih hidup yang membaca, mengamalkan suatu amal, membaca Al-Quran contoh tadi, kan pertanyaannya sampai nggak kepada orang yang sudah meninggalkan dunia? Inilah permasalahannya. Makanya kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dan beliau juga menguatkan pendapatnya beliau dengan pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Anda melihat baca tafsirnya Ibnu Katsir, beliau menukil pendapatnya Imam Syafi'i. Apa kata beliau Imam Syafi'i? Annal qira'ata la yasilu ihda'a thawabiha lil mauta. Apa kata beliau ini? Pendapatnya Imam Syafi'i, perkataan Imam Syafi'i. Beliau menukilkan pendapatnya Syafi'i. Apa kata beliau? Bahwasanya membaca bacaan seorang itu tidak akan sampai hadiah pahalanya kepada orang yang sudah meninggalkan dunia. Kenapa? Li'annahu laisa min amalihim wala min kasbihim, karena bacaan itu bukan bagian dari amalan mereka yang sudah meninggal itu. Bukan pula dari usaha mereka. Usahanya siapa? Usahanya orang yang masih hidup. Maka siapa yang dapatkan pahala? Orang yang masih hidup, yang baca itu. Paham ya maksudnya ya? Karena kalau ada seperti itu, maka akan ada juga pemahaman kebalikannya. Apa kebalikannya? Ada orang yang sudah meninggal, ada orang berbuat dosa. Apa kata dia? Saya buat dosa untuk orang meninggalkan dunia. Terima enggak? Enggak mungkin, karena engkau yang berbuat dosa, maka engkau pula yang menerima dosa itu. Jangan lempar ke orang lain. Nah, begitu juga kebalikannya. Orang yang mengamalkan suatu kebaikan, membaca Al-Quran, maka enggak sampai juga kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena yang sudah meninggal putus amalannya, maka pahalanya itu hanya untuk orang yang sudah orang yang mengamalkan ketika dia masih hidup. Makanya kata beliau, Imam Syafi'i mengatakan, jadi masalah pahala itu harus ada dalil yang menjelaskan, yang jelas sahih dan sharih. Terus gimana dengan doa dan sedekah? Boleh kata beliau. Kenapa? Karena ada dalilnya. Orang yang berdoa sampai kepada si mayit, kenapa? Dalil tadi kan dikatakan ada dalilnya. Apa dalilnya itu? Ketika orang sudah mati terputus amalnya kecuali 3. Yang paling terakhir apa? Doa anak yang soleh. Nah, ketika ada yang berdoa sampai kepada si mayit, kenapa? Ada dalilnya. Termasuk juga sedekah itu. Termasuk juga sedekah. Sedekah, kata Imam Syafi'i, ada yang bersedekah atas nama si mayit sampai. Kenapa? Karena ada dalilnya. Itu pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan ini yang bisa kita sampaikan ya. Kita adzan dulu, nanti kita buka pertanyaan. Nah, kita adzan dulu.
La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Baik, sebelum kita akhiri mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan atau mungkin dikoreksi atau mungkin ditambahkan. Silakan. Atau karena AC-nya makin dingin semakin ngantuk kan. Silakan, bebas pertanyaannya. Silakan Abu Arsi. Abu Arsi silakan. Ya. Belum ada pertanyaan. Abu Dervan? Siap. Silakan. Abu Zubair? Zubair ada pertanyaan? Enggak ada ya? Cukup ya? Cukup. Sebelum kita akhiri, Abu Rahman belum ada? Masya Allah. Itu bab khusus itu. Itu ada 4 SKS kalau tidak salah. Itu bab kuliah itu. Karena antum siap, tentu yang sana sudah siap gitu. Saya yakin semuanya sudah siap kayaknya. Yang harus pelajari itu bukan kitanya, merekanya yang menerima itu. Siap enggak dipoligami kan begitu? Bukan kitanya, kalau kita siap-siap aja. Ya, itu ya. Ya enggak? Kita siap-siap aja. Ya enggak Pak Mustafa? Betul ya? Siap ya? Nah, insyaallah. Yang laki siap-siap aja. Yang dipoligami siap enggak? Itu. Masya Allah. Mengaji untuk orang yang meninggal, artinya membaca Al-Quran untuk orang lain. Membaca Al-Quran untuk orang meninggal. Ya. Dia akan mendapat pahala bagi yang membaca. Pertanyaannya begini Ustaz, dia berniat untuk orang meninggal, karena niatnya untuk orang meninggal, apakah dia dapat pahala karena apapun niatnya untuk orang meninggal? Apakah dia dapat pahala? Jadi ya, dia mengaji dengan mendapatkan pahala itu dikirimkan orang meninggalkan dunia, begitu. Ya, ini yang harus kita pahami juga. Ini sangat penting agar kita tidak salah paham dalam memahami. Jangan sampai kita sudah capek-capek membaca Al-Quran tapi sia-sia. Pertama gini, di saat kita baca Al-Quran, membaca Al-Quran, itu usaha siapa? Kita kan? Oke. Apa tujuan kita? Agar pahalanya sampai kepada orang yang meninggalkan dunia. Betul kan? Betul tidak? Pertanyaannya adalah, apakah setiap amalan yang kita laksanakan pasti dapat pahala atau tidak? Pertanyaan penting gitu. Apakah setiap kita melaksanakan suatu amalan, sholat, zakat, puasa, termasuk mengaji, apakah kita memastikan kita bisa mendapatkan pahala? Ada nggak bisa memastikan? Nggak ada. Ada nggak bisa memastikan? Nah, kalau memang tidak pasti dan kita pun nggak bisa memastikan ada nggak pahala kita, kok kita ngasih ke orang lain? Bisa ngerti ya? Kita saja yang tidak pasti mendapatkan pahala, tiba-tiba kita ngasih ke orang lain. Itu yang pertama ya. Yang berikutnya, yang kedua yang harus kita pahami juga, bahwasannya di saat kita membaca Al-Quran, kemudian pahalanya kita berikan orang lain, apakah kita sudah punya stok banyak pahala? Apakah kita sudah banyak pahala terus ngasih orang lain? Kan kalau orang yang kaya raya, kan banyak harta kan, dia ngasih orang lain wajar karena dia punya stok banyak, ya enggak? Nah, ketika ada orang yang membaca Al-Quran ngasih pahala orang lain, berarti dia punya stok pahala yang banyak.
Kenapa? Karena dia ngasih bagi-bagi pahala ke orang lain. Berarti dia nggak butuh pahala. Nih, bagi-bagi pahala kan. Nggak bisa bagi duit, dia bagi-bagi pahala aja kan. Yang kedua. Yang ketiga, pahala itu milik siapa? Kita apa Allah? Pahala itu milik siapa? Allah. Bukan milik kita. Kok kita ngasih orang lain? Boleh nggak yang bukan milik kita kasih orang lain? Boleh nggak? Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Kalau bukan hak milik kita kasih orang lain, boleh nggak? Boleh? Nggak boleh. Kenapa? Mencuri kan? Ya? Hak siapa pahala itu? Haknya Allah kan? Bukan punya kita. Nah kok tiba-tiba yang bukan hak kita, bukan milik kita kasih orang lain? Makanya Imam Syafi'i rahimahullah menegaskan, menguatkan di sini bahwasanya orang yang beramal, yang membaca Al-Quran, kata beliau, annal qira'ata la yasilu ila ihda'u thawabiha lil mauta. Membaca tidak akan sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Ini perkataannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Dikuatkan dengan apa? Dengan ayat yang kita baca tadi itu. Wa anna lil insani illa ma sa'a. Makanya setiap manusia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dia laksanakan. Makanya agar pahalanya sampai kepada kita, jadikanlah anak kita anak yang saleh. Maka dengan kesolehannya itu, maka amalan yang dilaksanakan oleh anak kita sampai kepada kita. Kenapa? Karena anak itu bagian dari usaha kita. Anak itu bagian dari usaha kita. Mungkin bisa memahami ya? Bisa dimengerti ya? Belum? Belum menangkap? Ya. Dia tadi berniat niatnya dia membaca untuk orang. Nah pertanyaannya begini Ustaz, apakah karena niatnya berbeda dengan proses itu? Ya. Karena niatnya bukan untuk dirinya sendiri mendapat pahala, tapi karena untuk orang lain. Apakah karena niatnya itu untuk orang dia, apakah dia bisa dapat pahala? Itu maksud saya. Untuk dia membaca Al-Quran. Begini Ustaz, saya berniat ini membaca Al-Quran untuk saya dapat pahala. Tapi karena niatnya dia untuk orang meninggal, apakah dia dapat? Ya. Niat ini bedanya di niat ini. Niat. Pahala itu adalah hasil dari niat. Hasil dari niat. Bisa ngerti ya? Bisa bedakan ya? Pahala itu apa? Ganjaran atas amal seorang karena niatnya. Bukan karena pahalanya, tapi karena niatnya. Bisa bedakan ya? Ingat. Orang yang ketika beramal karena ikhlas kepada Allah, maka akan mendapatkan pahala. Makanya di sini dia harus memperbaiki niatnya. Ketika dibaca Al-Quran, niatnya karena Allah, bukan karena pahala. Bisa ngerti nggak? Apakah dia dapat dosa jika karena itu dia sedang melakukan pelanggaran Islam? Pasti ada larangan membaca Al-Quran untuk orang meninggal. Tenang, satu dulu, selesaikan dulu. Selesaikan dulu nih. Selesaikan dulu. Sabar dulu. Jadi orang kan ketika dia beramal kan harus ada dua syaratnya agar amal diterima. Ketika terima kan dapat pahala kan. Pertama niatnya apa? Karena Allah. Yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, ittiba. Nah kalau ada dua syarat ini maka dia mendapatkan pahala. Jangan langsung niatnya pahala langsung dikasihkan. Makanya kenapa yang pertama tadi itu, ketika amal seseorang itu yang kita sendiri nggak paham, nggak jelas apakah kita sudah pasti mendapat pahala kalau dikasih orang lain, maka dengan demikian
niatnya sudah salah. Niatnya sudah salah. Bisa ngerti ya? Ya, niatnya sudah salah. Apalagi mungkin apalagi caranya sudah beda. Caranya itu mungkin bisa lagi menjawab pertanyaan Pak itu tadi. Ketika sudah salah caranya, maka dia juga tidak mendapatkan pahala. Karena apa? Tata caranya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke bahasan kita tadi itu. Jadi ketika ada orang yang membaca Al-Qur'an dan dengan cara yang sudah tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dipastikan mendapatkan pahala. Ingat, jangan sampai kita yang mengatur Allah gitu loh. Oh, saya baca Quran ini pahalanya buat dia, besok ini pahalanya buat dia. Kok kita ngatur-ngatur Allah gitu? Seakan-akan kita punya stok pahala yang banyak gitu. Oh, ini pahala ini hari ini. Hanya kita bagi-bagi pahala. Ibaratnya pahala kayak kue gitu. Hari ini bikin pahala kasih ke dia. Enggak, kita ditugaskan mengamalkan. Masalah pahala itu kan urusan Allah, bukan urusan kita. Dan yang melaksanakan itulah yang mendapatkannya itu, bukan orang lain. Makanya kalau ingin agar pahalanya sampai kepada orang yang meninggalkan dunia itu, kita baca Al-Quran, ikhlaskan kepada Allah dengan cara yang baik, kemudian berdoa. Ya Allah, kalau seandainya tadi bacaan saya benar, terimalah amalan saya dan ringankanlah siksaan orang tua. Dengan doa kita ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itulah yang akan sampai, bukan bacaan kita, tapi doa kita. Dengan berwasilah dengan bacaan tadi itu. Dan boleh kita berdoa kepada Allah dengan berwasilah tadi, kita melaksanakan amal saleh. Ya Allah, terimalah bacaan saya, dan juga dengan terimanya bacaan saya ini ringankanlah atau ampunilah kedua orang tua saya. Itu boleh dengan doanya, bukan dengan bacaannya. Cukup ya? Cukup ya? Masya Allah. Berkembang kan? Berarti boleh seperti kayak tadi orang yang konsultasi misalnya dia harus menyiapkan cara buat seperti itu. Niatnya kita jelas seperti itu. Ingat, ada dua hal yang harus kita perhatikan di sini, takziah dan doa. Takziah dan doa. Ya. Takziah apa artinya takziah itu? Ya. Takziah itu adalah tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takziah itu dikata azza wa azzi, takziatan itu menghibur. Menghibur itu artinya apa? Ketika ada keluarga mayit datang, kita bawa sesuatu yang bisa menghibur dia, bisa melupakan kesedihannya. Ya, mungkin bahasanya pengenong ya. Atau pengenong ya. Bahasa Mapinya pengenong itu. Atau bahasa Labunya apa bahasa Labunya? Ya? Sama sih? Oh, malah beda negara. Pengenong artinya ada semacam ya bantuan. Itu bagus itu sebagai apa? Alat untuk apa? Menghibur. Enggak punya apa-apa, minimal kata-kata yang indah, kata-kata yang menghibur, sabar. Itu juga bagian dari takziah. Itu bagian dari kata-kata takziah. Itulah takziah yang sesungguhnya. Termasuk juga doa itu. Di saat kita memberikan takziah, berdoa, ya Allah, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa almarhum. Itu juga kata-kata takziah. Jadi dengan berdoa itu adalah merupakan kata-kata takziah. Bisa ngerti ya? Berarti dalam artian mengkaitkan suatu amalan kayak takziah dengan membaca Al-Quran di tempat orang meninggal itu berarti yang salah kan? Ustaz ya. Jadi kalau setiap orang meninggal mesti kita harus baca Al-Quran, itu yang salah. Kalau dulu kita harus baca Al-Quran seperti itu yang salah seperti itu. Tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Al-Qur'annya enggak salah. Caranya yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca Al-Qur'an di tempat orang mati itu yang salah. Iya. Bukan salah ya. Di bahasanya harus bahasanya harus diperbaiki.
Membaca Al-Quran itu tuntunan Nabi. Kita disuruh membaca Al-Quran, tapi mengkhususkan waktu itu yang Nabi tidak pernah mencontohkan. Baca Al-Quran silakan baca setiap saat, setiap waktu, kalau ada waktu. Jangan dikhususkan tempatnya dan waktunya. Atau baca apa itu? Cukup ya? Ini yang harus kita garis bawahi. Silakan baca Al-Quran, tapi jangan dikhususkan tempatnya atau waktunya. Bacalah dimanapun dan kapanpun. Baik, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.